Hari ini 30 November. Gereja Katolik memperingati Pesta Santo Andreas Rasul. Nah, para adik-adik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam riwayat hidup Santo Santa. Hari ini 30 November, kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Selama beberapa saat kakak akan bercerita tentang riwayat hidupnya. Nah, adik-adik, kakak ucapkan selamat mendengarkan dan menyimak. Andreas adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus Tuhan kita. Mulanya ia berguru pada Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian ia bersama seorang kawannya mengikuti dan menjadi murid Yesus segera setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dengan menyebutnya anak domba Allah yang dinantikan Israel. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 36 sampai 42. Saudara Simon Petrus ini adalah nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di tepi Danau Genesaret. Tentang hal ini, adik-adik bisa baca di Injil Markus bab 6 ayat 45 atau di Injil Yohanes bab 1 ayat 44 dan bab 12 ayat 21. Ayahnya Yohanes atau Yona adalah juga seorang nelayan di Kapernaum, sebuah kota yang letaknya 4 km sebelah barat muara Yordan pada Danau Genesaret. Andreaslah yang membawa Simon saudaranya yang kemudian disebut Yesus Petrus si batu karang kepada Yesus. Bersama Yakobus dan Yohanes yang anak-anak Zebedeus, Andreas dan Simon adalah murid-murid Yesus yang pertama. Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud mereka itu kepadanya. Karena keutamaannya ini, Santo Beda menjuluki dia pengantar kepada Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, Andreas memainkan suatu peran yang penting di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mukjizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Adik-adik juga bisa membaca di Injil Yohanes bab 6 ayat 5 sampai 9. Ia juga ada di antara 4 orang rasul yang mempertanyakan kepada Yesus perihal tibanya hari akhirat. Ini tertulis dalam Markus bab 13 ayat 3 dan 4. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasulnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon, ia kemudian mewartakan Injil di Skitia dan Yunani, dan kemudian menurut tradisi
ia pergi ke Bizantium, di mana ia mengangkat Stachys menjadi uskup setempat. Di mana, kapan, dan bagaimana Andreas wafat kurang diketahui dengan jelas. Namun seturut tradisi, ia wafat di Patras Akasia, digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X atau silang. Ia bergantung di salib itu selama 2 hari. Dan selama itu ia terus berkhotbah kepada halayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan nafasnya. Salib ini kemudian dinamai orang Salib Santo Andreas. Pada masa pemerintahan Kaisar Konstansius II, salib relikwi Andreas itu dipindahkan dari Patras ke gereja para rasul di Konstantinopel. Sesudah kota itu rusak oleh perang salib pada tahun 1204, maka salib itu dicuri dan kemudian disimpan di Katedral Amalfi di Italia. Kurang jelas apakah ia pernah berkhotbah di Rusia dan Skotlandia seperti yang dikatakan oleh tradisi. Tetapi yang jelas ialah bahwa ia dijadikan pelindung kedua negara itu. Nah, adik-adik yang terkasih, demikian riwayat hidup Santo Andreas Rasul sebagai martir yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Tidak lupa, kakak tetap mengingatkan untuk tetap hidup sehat, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan tetap bersukacita. Tuhan memberkati kita.